Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Yogi atas kedatangannya on time. Teman-teman juga sudah on time ya. Kita sambil menunggu, kita mulai saja perkuliahannya. Baik, ketemu lagi dengan saya Hendy yang akan mendampingi Pak Yogi di mata kuliah portofolio. Nah, kita pertemuan kedua, pertemuan terakhir sebelum Lebaran. Nanti kita ketemu lagi di setelah Lebaran. Baik, seperti biasa teman-teman kalau misalkan bisa on cam, kami harapkan bisa on cam. Kalau misalkan memang berhalangan tidak bisa on cam, memang ada kepentingan yang sangat urgent, nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman yang mau tanya langsung on mic atau chat di kolom chat Zoom, boleh silakan. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Baik, langsung saja Pak Yogi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Yogi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Hendy. Selamat malam teman-teman semua. Gimana kabarnya? Apakah udah makan semua nih? Malam, Pak. Masih makan? Ya, nggak apa. Kalau masih makan, bisa sambil disambi untuk mendengarkan materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, saya izin share dulu. Oke, udah tampak ya teman-teman saya? Oke, pokok bahasan kita hari ini adalah terkait dengan personal branding ya. Jadi, di mata kuliah manapun kok mesti ada kata-kata branding. Nah, itu yang selalu ditanyakan oleh teman-teman di angkatan akhir ya. Kebanyakan bahkan yang tidak masuk di branding pun akan mendapat materi ini. Nah, materi ini berguna ketika teman-teman nanti sudah lulus dari Asia ya. Jadi bahkan saat ini pun nggak apa-apa digunakan. Jadi ini terkait dengan citra Anda sebagai seorang desainer atau sebagai seorang yang mungkin menyandang gelar S1, terlebih nanti ketika teman-teman berada di lingkungan masyarakat, malu ketika ditanya adik atau ponakan, ya minimal ditanya apa itu warna, itu banyak yang masih belum bisa jawab. Dengan gelar SDS, Internetnya pengen aja. ya dengan gelar saya desain ya, sangat memalukan jika teman-teman tidak bisa menjawab pertanyaan yang sederhana, terlebih elemen dasar dari visual ya, seperti titik, garis, bidang, dan seterusnya. Nah, itu contoh sederhana yang akan bersinggungan. Namun di mata kuliah kita ini akan lebih banyak menekankan pada citra sebuah karya yang mewakili diri kita ya. Nah, karya ini akan dikerjakan, divisualkan dalam karya portofolio yang mana sebagai bukti bahwa Anda tuh pernah merancang karya seni desain, bahkan sebagai bukti ketika Anda menuliskan pada CV-nya kemarin menguasai Adobe Illustrator dan sebagainya. Pembuktiannya pada buku portofolio ini, teman-teman. Nah, kalau teman-teman kan udah sering sekali mendengar kata brand ya. Apakah ada yang tahu apa itu personal branding? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Eh, menurut saya personal branding itu bagaimana cara kita merancang sebuah identitas agar orang lain bisa tahu diri kita itu seperti apa, dan kita dikenal sebagai orang yang kayak gimana. Kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, ada lagi yang punya pendapat berbeda, teman-teman di sini? Mungkin hampir sama sih, Pak. Upaya membangun citra atau apa ya, reputasi dari diri kita sendiri, seperti itu. Ya, reputasi dari diri kita sendiri bisa. Lainnya? Mungkin salah satunya itu ciri khas dari masing-masing orang gitu Pak ya.
dalam segi apa yang mau kita perjualkan gitu. Oke, ya, ciri khas ya. Oke, ini juga sangat bersinggungan pada mata kuliah visual identity kemarin ya. Jadi identitas kita juga wajib tersampaikan pada personal branding ini, karena itu menjadi elemen pertama ya. Identitas pribadi kita disampaikan kepada target audience atau klien-klien yang akan kita hadapi nanti ke depannya. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya mata kuliah portofolio ini bukan mengajarkan teman-teman untuk bekerja di industri ya, akan tetapi supaya teman-teman bisa membangun usaha sendiri, kemudian bisa mempromosikan produknya, jasanya melalui portofolio. Ketika dalam satu usaha tadi ada 3-4 orang pendirinya, nah 4 portofolio ini dikumpulkan jadi satu sehingga menjadi katalog. Di katalog ini akan ditunjukkan kepada kliennya atau target audiens yang dituju sehingga mereka tertarik untuk menggunakan jasa yang teman-teman bangun ya. Jadi seperti itu. Oke, kalau kita artikan per kata ya, ada kata personal yang mana maknanya adalah pribadi ya, atau perseorangan, diri sendiri, atau milik saya ya, punya saya. Sementara branding seperti yang kita pelajari di semester sebelumnya dan mata kuliah yang pernah teman-teman dapat ya, branding adalah proses menciptakan persepsi kepada orang lain atau target audiensnya. Ini juga merupakan proses komunikasi yang mana tidak hanya menggunakan teks atau gambar saja sebenarnya teman-teman. Jadi melainkan melalui tindakan kalau dalam personal branding ya. Tindakan yang kita lakukan, kemudian ucapan yang kita sampaikan kepada orang lain, perilaku kita menghadapi sebuah masalah, cara kita memimpin anggota kita, cara kita dalam menanggapi semua kejadian. Nah, branding ini dalam konteks personal branding itu wajib dimiliki oleh semua orang seharusnya ya. Tapi beberapa orang tidak merancang itu karena kebutuhannya juga tidak ada di situ. Nah, sementara kalau kita di dunia industri, apalagi saat ini ya, semakin banyak lulusan yang bergelar S1 desain, terlebih DKV, semakin banyak pula di lingkungan sana atau di industri yang akan menjadi pesaing Anda ketika melamar sebuah pekerjaan atau mendirikan sebuah usaha. Nah, maka dari itu kita wajib tampil berbeda, wajib tampil mencolok, bahkan di kelas ini pun ya, wajib tampil mencolok di kelas, sehingga hal itu akan diingat oleh teman lainnya atau diingat oleh beberapa adik tingkat, kakak tingkat, dan sebagainya. Ini juga termasuk cara Anda menepati sebuah janji. Jadi ada juga masuk di personality ya, terkait dengan seseorang. Nah, semua itu bisa membangun persepsi orang terhadap diri Anda. Sehingga sentuhan-sentuhan lainnya yang bisa dikerjakan secara visual adalah misalkan logonya, cara berpakaian, dan sebagainya itu juga bisa divisualkan. Sementara yang cara berperilaku, berbicara, dan sebagainya kan masih belum masuk di aspek visual. Beberapa menurut para ahli ya, jadi saya kutip di sini, ada arti yang pertama, personal branding adalah sebuah strategi untuk membangun persepsi atau citra diri yang kuat di tengah masyarakat. Ya. Jadi di sini juga merupakan sebuah upaya agar seorang ini tampak ada keberadaannya di sebuah lingkungan, tampak diyakini oleh seseorang,
Ini juga merupakan sebuah usaha untuk mempromosikan diri, memasarkan pengalaman, kemudian karir yang pernah dicapai, dan tentunya Anda juga bisa mempromosikan merek Anda sendiri, seperti logo dan uh, elemen visual lainnya yang mengarahkan ke diri Anda. Arti kedua hampir sama. Ya. Personal branding adalah strategi dalam proses membentuk persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang dimiliki seorang. Jadi, personal branding ini merupakan sebuah pencitraan. Jadi, sesuatu yang baik-baik saja disampaikan kepada orang lain, sehingga mereka menangkapnya juga baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk kepribadiannya, kemampuan Anda ketika dihadapi sebuah masalah, nilai-nilai yang Anda yakini, kemudian motivasi Anda, persepsi positif yang sengaja Anda ciptakan, atau yang sudah nempel dalam jiwa Anda meskipun tidak divisualkan ya. Kemudian arti ketiga, hampir sama tapi beda kalimatnya. Personal branding adalah strategi untuk membentuk citra diri sendiri, sehingga masyarakat atau orang lain dapat menilainya secara jelas terkait dengan prestasinya atau pencapaian yang pernah dimiliki oleh orang tersebut. Nah, di sini juga menampilkan keunikan seperti yang dikatakan Mbak Veronica tadi ya, keunikan yang divisualkan atau disampaikan dengan cara apapun itu, ya. Termasuk ciri khas yang mungkin berbeda dengan teman-teman lainnya, bahkan gaya desain yang Anda ciptakan, gaya ilustrasi yang Anda ciptakan bisa menjadi ciri khas dan membantu mendongkrak personal brandingnya. Arti keempat, personal branding adalah cara seorang untuk mengambil kendali terkait dengan penilaian orang lain. Di sini mengatakan bahwa sebenarnya adalah sebuah citra yang ditampilkan seorang secara konsisten dan terus-menerus. Jadi pastikan ketika Anda meyakini sesuatu dan menampilkan karakter Anda di masyarakat, pastikan itu konsisten. Tidak berubah-ubah, baik dalam berbicara, kemudian dalam menentukan warna visual ID-nya, itu pastikan selalu konsisten. Banyak ya ternyata pengertiannya di sini teman-teman yang saya sampaikan. Ini juga ada arti kelima. Jadi personal branding adalah suatu proses pembentukan persepsi, hampir sama juga. Tapi di sini perbedaannya adalah serta stimulus yang menghasilkan persepsi positif. Ya. Jadi poin yang beda di sini, stimulus yang menghasilkan persepsi positif. Nah, stimulus ini adalah cara-cara Anda melakukan pendekatan kepada orang lain nih, yang secara konsisten, kemudian bisa mempengaruhi alam bawah sadar mereka, bahkan pola berpikir mereka, semacam brainwash, ya, sehingga mereka akan mendapatkan persepsi terkait dengan diri Anda dalam proses perancangan atau penyampaian personal branding-nya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, coba disimpulkan dari beberapa arti yang telah dituliskan tadi, apa menurut Anda tentang personal branding ini? Apakah ada beda pendapat atau punya hal unik lain yang ingin disampaikan? Saya ingin tanya terlebih dahulu kepada Mas Arham. Maaf Pak, saya barusan join tadi Pak. Join, oke. Oke, Mas Rogatianus. Kalau menurut saya ya kesimpulannya personal branding itu ya pencitraan.
maksudnya adalah untuk menciptakan suatu persepsi kepada kita. Ya mirip-mirip lah sama yang pertama-pertama tadi. Oke. Kalau menurut Mas Han, Hampir sama kayak yang tadi Pak, kalau menurut saya, yaitu proses membangun citra diri dan reputasi untuk menumbuhkan persepsi kepada kita. Seperti itu Pak. Oke. Yang difokuskan kalau itu tadi ada citra yang positif tadi Pak ya. Seperti itu. Ya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Simpulannya? Kalau dari saya mungkin mempermudah calon klien untuk tahu eh, apa ya ciri khas kita biar mereka lebih lebih bisa nangkap gitu loh Pak. Lebih gampang ngenalin nanti hasil karya Oke. kita itu seperti apa. Iya, bisa. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi pastikan setiap diri Anda di sini semuanya punya ciri khas yang bisa disampaikan kepada orang lain. Entah dari segi visualnya, bahkan kepribadian yang dinamakan brand personality ya, atau brand karakternya terkait dengan diri sendiri. Nah, eh, personal branding ini bisa menjadi kekuatan super yang membantu Anda ya, atau membantu orang lain dalam menyelesaikan sebuah masalah. Dari basic yang tadi, setiap orang kan perlu memiliki personal branding ya, agar dapat dengan mudah dikenali. Ya mungkin secara nama kenal ya, secara karakter kenal. Tapi berapa orang tidak kenal, tapi mengetahui seseorang tersebut. Contohnya adalah artis-artis yang ada di televisi, mereka sudah melakukan pencitraan di sana melalui media-media ya, sebagai musisi, kemudian aktor dan sebagainya, mereka udah berhasil menciptakan personal brandingnya. Terlebih aktor yang menjadi tokoh utama, ya. Kalau teman-teman pernah melihat sinetron, jadi ada pemeran antagonis yang wajahnya dibuat menyerupai orang jahat ya. Jadi itu akan membentuk citra masyarakat ke bawah ya, ke bawah ketika di non sinetron, sehingga dianggap jahat juga, dianggap jahat terus. Jadi pernah ada contoh misalnya gini, ada satu orang secara fisik good looking lah ya, suka main musik dan tampil di mana-mana. Secara tampilan banyak sekali yang menyukainya. Nah di sisi lain orang tersebut memiliki kepribadian yang buruk, suka mengumpat ya dengan berbagai kata kebun binatangnya, tidak sopan terhadap orang lain, kemudian jarang mandi. Nah kira-kira apa yang Anda tangkap di sini teman-teman? Saya ingin tahu pendapatnya Mbak Winanda. Oke, kayak nggak di depan. Nah, ini ada. Gimana pendapatnya? Pendapat saya personal branding itu sangat penting sih Pak buat keunikan diri kita sendiri gitu. Oke. Coba saya cek yang lainnya nih. Ada Mas Irsyad Aditya. Iya, Pak. Gimana pendapat Anda terkait dengan sebuah contoh tadi? Kalau menurut saya, ya memang dia memiliki keunggulan tersendiri dari misal bermain musik atau suka, bukan suka, sudah terbiasa dengan dilihat orang banyak. Tapi kalau misal dari kebiasaan-kebiasaannya itu pasti membuat kita jadi
masih mikir-mikir untuk memilih dia begitu loh Pak. Oke. Jadi berpengaruh ya terhadap personalitinya ya. Ya sangat sangat berpengaruh sih. Walaupun dia memang memiliki keunggulan, cuman dari sisi yang kita kira jelek itu jadi ya berpengaruh juga untuk kita memilih dia gitu. Oke. Kalau menurut Mbak Agatha, oke, kayaknya nggak join. Lainnya, teman-teman, ada yang punya pendapat terkait dengan hal itu? Saya Pak izin menjawab. Iya, silakan, Mas Nanda. Kalau menurut saya meskipun dia punya skill yang memang mumpuni di bidangnya, tapi dengan attitude-nya dia, terus behavior atau sikapnya dia itu jadi kayak membuat image yang mungkin bisa dibilang konotasinya negatif karena memang dikenal, tapi dikenalnya juga mungkin sebagian orang bakal berpikir kalau karena sikapnya itu tadi bakal negatif. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi pastikan teman-teman ketika Anda sudah disukai orang banyak di depan umum, dan tentukan orang-orang yang suka ini juga nyaman dengan perlakuan Anda, nyaman dengan cara berbicara Anda, kemudian kesopanan yang menyangkut dengan norma-norma. Nah, begitu sebaliknya, ada satu orang temannya, mungkin secara physically ya biasa saja, standar ya, tidak menggunakan pakaian bermerek misalkan, sama aja. Akan tetapi dia adalah orang yang suka menolong, kemudian ramah, suka tentang kebersihan, cerdas dan pintar ya, dan suka berbaur dengan masyarakat. Nah, kira-kira apa yang dipikirkan oleh Anda tentang orang tersebut? Saya mau tanya ke Mas Habib mungkin. Mohon maaf Pak, bisa diulangi Pak ya? Oke, oke. Rumah saya sebelah musola ya Pak. Mohon maaf Pak. Oh, oke. Masih berdoa atau gimana? Enggak Pak. Ya. Jadi ada satu temannya, mungkin secara fisiknya penggunaannya biasa saja, tetapi dia adalah orang yang suka menolong, ramah, suka kebersihan, cerdas, kemudian pintar berbaur dengan masyarakat. Apa yang Anda pikirkan tentang orang ini? Eh, baik hati berarti Pak. Eh, menurut kalau stimulannya seperti itu Pak. Ya, udah. Iya Pak. Oke. Ya pastinya orang akan menangkap itu hal yang baik ya. Jadi yang dimaksud kekuatan super ini adalah sesuatu yang bisa menolong Anda, membantu Anda, bahkan mencelakai Anda sendiri. Ya. Kekuatan baik atau kekuatan buruk kan masih belum tahu, tergantung dari orang-orangnya ya. Nah, dalam dunia bisnis teman-teman, personal branding ini sangat dibutuhkan ya. Karena memiliki pengaruh yang besar terhadap produk yang kita berikan atau jasa yang kita sediakan ya. Semakin kuat personal branding yang dimiliki oleh setiap individu, entah Anda sebagai seorang videographer, seorang fotografer dan sebagainya, maka eksistensi dan daya jualnya juga akan semakin tinggi. Pada dasarnya, semua orang itu pasti membutuhkan branding. Baik itu pengusaha, peneliti, programmer juga saat ini juga membutuhkan itu, penulis, apalagi ya,
influencer, bahkan mahasiswa sekalipun di sini. Ini jangan disamakan ya teman-teman antara personal branding dengan branding produk. Ya. Itu sangat-sangat berbeda. Ya. Produk yang kita hasilkan tidak memiliki nyawa, sementara kita punya nyawa, punya jati diri yang sangat kuat seharusnya, punya karakter yang bisa berubah-ubah dan tidak bisa dipastikan secara statis ya, pasti akan berubah meskipun kita sudah berusaha menyampaikan itu kepada orang bahwa kita adalah A, B, dan C. Tapi sering dengan perkembangannya keadaan itu pasti akan berubah. Ambisi juga berubah-ubah, pastinya ada yang meledak-ledak ya. Punya segalanya daripada benda mati yang dilakukan brandingnya. Nah, kita bisa merancang personal branding dari banyak hal yang bisa kita eksplor, yang tahu ya Anda sendiri. Termasuk dari referensi yang Anda gunakan, kemudian bacaan-bacaan buku-buku yang jadi landasan diri Anda dalam berbicara, itu juga menjadi sebuah landasan ketika Anda membangun personal branding-nya. Tujuannya, seperti yang disampaikan tadi ya, kita memberitahu kepada orang banyak terkait dengan keunikan yang kita miliki, terkait dengan identitas atau ciri khas yang kita miliki, kemampuan. Kalau kita adalah orang desain ya, pasti harus mampu merancang karya desain, serta hal lain yang menjadikan berbeda. Dalam konteks ini, kita sampaikan melalui media komunikasi visual ya, di sini. Entah logo dan sebagainya nanti. Yang kedua, menampilkan kesan jika individu tersebut merupakan solusi pemecahan masalah yang dibutuhkan. Jadi, misalkan ada orang yang membutuhkan jasa desain dengan gaya flat design. Nah, branding yang Anda buat adalah karya-karya yang berhubungan dengan flat design. Maka secara nggak langsung orang akan tertarik dengan jasa Anda sebagai solusi dalam mengerjakan kebutuhannya, masalah yang mereka hadapi, entah brosur dalam bentuk gaya desainnya dalam bentuk flat design dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai media untuk mempengaruhi orang lain mengenai persepsi dan dari individunya ya. Yang keempat, merangsang persepsi juga mengenai nilai serta kualitas yang dimiliki orang yang memiliki branding tadi. Jika yang kita sampaikan adalah kepribadian yang baik dan karya-karya yang keren-keren, totalitas, profesional, maka kualitas yang kita tampilkan atau ditangkap oleh orang lain akan dianggap baik juga. Ya. Itu sebaliknya. Intinya kita pencitraan aja dari sini, di bagian sini ya. Nah, dari beberapa tujuan ini, sehingga ada manfaat yang mungkin bisa terima ya, entah bagi diri sendiri atau bagi orang lain. Yang pertama pasti membangun kepercayaan terkait dengan diri Anda. Orang akan yakin akan kualitas Anda dan lebih nyaman, kemudian akan menggunakan jasa Anda atau menerima Anda sebagai partner kerjanya. Yang kedua adalah membangun kredibilitas. Dengan memiliki branding yang bagus, maka secara tidak langsung ada rasa hormat atau kekaguman, kepercayaan publik yang muncul dengan sendirinya, teman. Yang ketiga, membangun rasa percaya diri. Nah, salah satu alasan mengapa membangun branding itu penting ya pada diri sendiri adalah karena dapat meningkatkan rasa percaya diri tentang diri Anda sendiri. Ya. Dengan ini Anda akan lebih semangat, lebih percaya jika banyak orang mengenal Anda.
percaya dengan keahlian yang Anda miliki secara maksimal, kemudian memperluas koneksi. Jadi terkadang ketika kita sudah bangun personal branding ya, kita sedikit banyak akan dikenal, entah oleh teman kita atau temannya teman kita, sehingga ketika mereka membicarakan kita akan banyak mengetahui, kemudian secara nggak sadar kita juga udah terkenal ya. Contoh sederhana adalah Bayu Skak, misal, ada yang pernah tahu filmnya? Ya, dia adalah seorang sarjana S1 ya. Dulu teman saya satu angkatan, saya di DKV, si Bayu ini di animasi ya. Mungkin ada yang temannya di sini? Adik tingkat saya, Pak. Di tingkatmu ya. Ketika S1, Saya ya saya masih D3, dia sudah D4 animasinya, Pak. oke. Angkatan saya masih D3. Iya, karena dia lama lulusnya mungkin ya, sehingga sampai bareng dengan saya saat itu. Tahun berapa Mas Andi? Saya angkatan 2010, Pak. Oke. Kemudian yang kelima sebenarnya juga bisa menunjukkan identitas diri sendiri apa adanya ya, secara otentik. Bisa juga seperti itu. Jadi tidak perlu di ubah-ubah, dibuat-buat citra kita ya. Bahkan dengan branding yang otentik atau ciri khas yang unik yang kita miliki tanpa ada penambahan atau hiperbolanya, itu bisa menjadi ciri khas yang kuat. Misalkan ada beberapa kasus tertentu ya, ada beberapa orang merekayasa dalam menciptakan personal branding, misalkan tidak memiliki skill menggunakan Adobe Photoshop, akan tetapi menyampaikan pada orang bahwa dirinya bisa, pura-pura bisa. Di CV-nya skill Photoshop-nya udah bintang 5 misalkan, agar dipandang profesional, agar perusahaannya bisa melambung tinggi kliennya, agar banyak orang yang menggunakan jasanya. Namun kenyataannya, karya yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi Photoshop itu tidak sebaik yang diharapkan oleh kliennya. Jadi penipuan ya, atau pencitraan yang negatif semata. Nah, segala sesuatu ini teman-teman bisa diciptakan atau disampaikan melalui portofolionya. Hasil dari pencapaian yang telah Anda peroleh itu disampaikan dalam portofolio sehingga membantu menciptakan personal brandingnya. Ya. Nah, di sini ada beberapa poin ya. Ada apa yang Anda lakukan dan katakan, dan bagaimana orang lain itu merasakan tentang diri Anda, atau dari sesuatu yang telah Anda lakukan, sampaikan, atau bahkan di luar yang mereka tahu. Ya. Sehingga dari irisan tersebut lahirlah itulah brand Anda. Ya. Jika Anda ingin menciptakan persepsi pada benak orang lain untuk menilai diri Anda kreatif, maka tunjukkan karya-karya yang inspiratif, memiliki keunikan, ciri khas. Personal branding yang bagus adalah ibarat cermin yang jernih. Anda sebagai objeknya dan diri Anda adalah ada dalam cermin tersebut. Jadi ibarat seperti itu. Saya ada fotonya seperti ini ya. Ini. Personal branding yang jernih ibarat cermin yang sangat jernih ya. Orang di ruang sini adalah diri Anda ya.
Cermin ini adalah branding Anda. Sementara Anda yang di dalam sini adalah apa yang ada di benak orang lain. Ya. Nah, jika orang lain menangkap secara tepat atau sama sesuai dengan pesan yang Anda komunikasikan ke depannya ya, maka strategi atau rancangan personal brandingnya dianggap berhasil atau sukses ya. Begitu sebaliknya, jika pesan yang di sini tidak sesuai dengan yang di sini, bahkan tidak dapat terima, buram ya, berarti dikatakan gagal. Entah karena bingung, atau kurang jelas, atau bahkan dianggap tidak ada. Atau bahkan seperti ini. Ya. Ini jauh sangat berhasil ya. Jika Anda seperti ini, tua misalkan ya, ibaratnya tua, sementara di cermin Anda yang di sini adalah tampak muda dan sebagainya, sangat bagus sekali persepsi citranya. Nah ini sangat dikatakan berhasil teman-teman jika seperti ini. Jadi bahkan orang lain yang menangkap diri Anda jauh sangat baik. Ya. Nah semua ini bisa diwakilkan atau divisualkan dalam portofolio untuk menciptakan branding tadi. Salah satu elemen yang bisa membentuk personal branding adalah portofolio tadi. Nah, dari hal ini teman-teman akan timbul pertanyaan, ya. Siapa Anda? Di tengah lautan orang-orang DKV atau orang-orang kreatif, siapa Anda? Di mana posisi Anda di situ? Itu udah harus dipikirkan mulai sekarang. Ya. Ini adalah landasan dasar ketika Anda ingin menciptakan personal branding. Nah, dari hal ini, poin ini akan muncul pertanyaan lagi. Apakah Anda bisa menjelaskan tentang siapa diri Anda? Dan apakah bisa Anda menyampaikan bagaimana tentang kepribadian Anda? Mungkin ini tampak sederhana, teman-teman. Tapi diri kita itu paling sulit menilai tentang diri kita sendiri. Ya. Ini wajib dipikirkan dalam tidak hanya satu malam, ya, tidak hanya satu kali pertemuan ini, tapi membutuhkan waktu yang banyak. Bahkan dibutuhkan waktu untuk merenung ketika malam hari sebelum tidur untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, kira-kira ada yang bisa jawab nih? Saya mau tanya ke Dwiki, Mas Dwiki Maulana. Ya, Coba Mas, tolong dijelaskan. Di tengah-tengah atau di ribuan orang di kafe ya, entah yang belum lulus atau udah lulus, siapa Anda di situ? pertanyaan singkat tapi berat ya, Pak. Gimana? Bisa jawab? Siapa saya? Em, mungkin saat ini masih bingung sih, Pak. Makanya masih Masih bingung. Iya. butuh merenung ini kayaknya. Iya. Kalau kepribadian, apakah bisa menyampaikan? Ya, mungkin kalau secara kepribadian saya terbilang cukup pendiam namun pendengar yang baik. Oke. Pendengar, namun pendiam yang baik. Iya. Berarti nggak suka bicara? Sebenarnya suka, Pak. Itu yang sedang saya coba usahakan. Bukan malu atau apa, cuma kadang emang suka bingung aja gitu. Mau menyampaikan sesuatu. Jadi emang harus perlu dilatih. Gitu sih. Oke.
Ya, semua orang pasti punya demam panggungnya masing-masing ya. Ketika bertemu dengan orang baru, ketika dihadapkan oleh orang banyak di sini, itu wajar. Ada yang bisa nggak menjawab pertanyaan ini, teman-teman? Dari semua audiens yang ada di sini. Saya mau tanya Mas Vicky. Ya Pak, Ya, bisa nggak jawab pertanyaan ini? mohon maaf Pak, bisa diulang karena mengikuti dua perkuliahan. Oh iya, kuliah dengan Pak Waldi. Bu Leli Pak, animasi. Leli. Oke. Ini pertanyaannya Mas, di layar ini. Kalau saya termasuk orang yang introvert, tapi saya suka berbaur dengan teman-teman baru Pak. Oke. Itu diri Anda secara umum ya? Iya. Tapi kalau diri Anda di tengah ribuan atau ratusan mahasiswa di kafe, siapa diri Anda? Saya sih salah satu orang yang mau belajar juga Pak, kalau di tengah ribuan mahasiswa itu. Oke. Keunikan apa yang Anda tampilkan di situ sehingga ada satu orang yang lihat dari atas langsung memilih Anda untuk menjadi partner kerjanya? Hmm, Mungkin kalau secara langsung masih belum bisa tahu Pak ya, tapi kalau mungkin sudah pernah melakukan proyek bersama nanti baru bisa tahu mungkin Pak. Oke. Oke, terima kasih, terima kasih. Saya mau tanya ke Mas Faik nih. Nah, ini biasanya tahu jawabannya ini, Mas Faik. Ya Allah, Pak. Yang tadi masih pertanyaannya. Iya, ini. Eh, Bagi saya sebagai seorang mahasiswa mungkin ya jadi salah satu orang yang ingin meningkatkan jenjang karir mungkin ya, ataupun ilmu pengetahuan di bidang desain komunikasi visual seperti itu sih Pak. Standar aja sih. Oke. Udah itu aja. Juga ini sih Pak, mungkin ingin ningkatin personal branding juga dari adanya ijazah, juga mungkin sertifikasi yang akan diberikan dari IMA gitu sih Pak. Oke. Oke. Lainnya Mbak Kholifa Zaro mungkin? Saya Pak, Ya. kalau saya sendiri lebih ke kreatif dan imajinatif, lebih kayak suka menciptakan sesuatu daripada mengolah. Oke. Buktinya Kalau mana? bagian sendiri, Loh, sebentar Pak, saya Oke. selesaikan. Seperti saya kayak membuat kayak lukis, saya suka, misalnya saya kan sekarang kerja di perbankan tuh Pak, Ya. ya bagian administrasi, itu kan kayak mengolah keuangan atau mengolah dokumen, tapi saya lebih suka kayak membuat sesuatu seperti melukis, seperti membuat kerajinan seperti itu Pak. Oke. Ada buktinya? Ada Pak, ya ada, karena saya juga membuka kayak jasa sketsa seperti itu Pak. Alhamdulillah laku juga. Oke. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Di sini adalah ada brand you. Jadi brand yang Anda ciptakan itu ada beberapa hal yang mendasari. Ada your image, your mission, your values, sama your vision. Ini 4 yang menjadi hal teratas ya. Ketika orang itu merancang brand.
personality-nya. 4 ini harus tampak kepada orang-orang lain, kepada orang banyak ya. Dari misi Anda yang mungkin divisualkan melalui logonya mungkin ya, meskipun paling dasar dari visuality yang digunakan dalam personal branding. Kemudian misi juga masuk di situ. Dan apa nilai-nilai Anda ketika Anda punya relasi, kemudian kenal dengan orang, apa yang bisa Anda berikan kepada mereka. Bukan menyangkut uang loh ya, bukan hanya uang, atau bukan hanya materi yang lain, tapi melainkan merujuk pada sebuah kebaruan, pengetahuan mungkin ya, atau inspirasi yang mungkin baru bagi mereka. Ini bisa melalui tindakan atau kegiatan yang Anda lakukan. Jadi di image ini adalah citra terkait dengan diri sendiri, berkaitan dengan tingkah laku, secara tampilan juga bisa ya. Bisa diciptakan, juga bisa terbentuk dengan sendirinya. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya dapuranmu ya. Itu sering disebutkan oleh orang-orang zaman dulu ya. Dapuranmu. Jadi citramu seperti apa? Atau your kitchen. Jadi ini hal yang paling dasar. Bahkan saat ini Anda juga sedang bangun citra di depan teman-teman. Nah, di visi ini memuat tentang tujuan utamanya, tentang diri seorang, target kedepannya, entah cita-cita, harapan, atau mimpi-mimpi yang sedang mereka tuliskan. Ya. Kemudian di value ini adalah nilai kepribadian, keunikan yang Anda miliki, keluhuran, sesuatu yang membuat diri Anda berharga bagi orang lain ya, tidak dalam bentuk materi, tapi juga bisa sebenarnya teman-teman, tapi tidaklah. Sesuatu yang membuat orang segan, takjub, atau bisa bilang wow ya kalau di dunia pertiktokan ya. Kemudian misi adalah cara Anda atau langkah-langkah yang Anda ambil untuk mewujudkan visi tadi. Nah, ini adalah sesuatu yang penting dalam personal branding teman-teman. Jika ada lainnya, silakan ditambahkan sendiri ya, yang pernah Anda baca atau pernah Anda dengar di YouTube dan di media lainnya. Tapi ini yang paling dasar. Nah, maka dari itu, sebelum saya memberikan tugas satu, apakah ada pertanyaan dulu teman-teman terkait dengan personal branding? Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Tadi Bapak memberikan contoh kan seperti orang yang berbakat dengan suara bagus seperti penyanyi, tapi memiliki kepribadian yang suka ngomong kasar dan lain sebagainya ya Pak. Iya. Bagaimana jika kalau misalnya penyanyi tersebut adalah penyanyi rock Pak? Jadi pasarnya emang adalah orang yang mungkin suka dengan kepribadian yang suka ngomong kasar dan lain sebagainya seperti itu Kak. Jadi sebenarnya personal branding yang baik itu adalah kita terlihat baik atau kita terlihat dan sesuai oleh pasar yang kita inginkan, Pak. Gitu. Seperti itu pertanyaannya, Pak. Oke. Jadi ada beberapa orang tujuannya berbeda. Ya. Ada yang ingin tampak baik secara semuanya ya, entah dari tampilannya, dari kepribadian dan sebagainya. Ada yang bertujuan untuk memasarkan usahanya. Ya. Misalkan nih, saat ini banyak aktor-aktor yang di TikTok atau di YouTube ya, pria, tapi menyamar atau berpakaian seperti mama, seperti seorang cewek ya, untuk menghibur orang. Nah itu kalau dibilang negatif, ya negatif. Tapi itu peran dia. Peran dia agar apa yang dilakukannya berhasil. Agar
videonya juga ditonton banyak orang. Kalau dari segi moralnya juga buruk, kurang apa istilahnya, norma-normanya kurang ditepati ya dari aturan-aturan di Indonesia. Tapi itu cukup menghibur orang. Siapa nama artisnya di Malang? Ada yang pernah tahu nggak? Mama Lela apa namanya ya? Kador, Pak. Oh iya, itu nama cowoknya ya? Nama aslinya ya? Dan ini disukai oleh anak-anak. Ya. Kalau pada dasarnya kan itu kurang baik ya untuk perkembangan psikologi anak. Tapi pada nyatanya cukup menghibur. Nah, sekarang gimana kesimpulannya? Apakah itu negatif atau positif? Mas Daniel. Nah, itu Pak yang saya masih bingung. Karena di beberapa orang pasti menganggap itu negatif, namun di beberapa orang yang jadi terhibur menganggap itu positif. Iya, Dan balik lagi itu menguntungkan ke sosok yang membuat branding tersebut kan. iya. Jadi dikatakan berhasil. Kalau berhasil dia. Tapi kalau negatif positifnya kembali kepada target audiensnya. Karena kita bukan target audiensnya, ya negatif. Tapi bagi anak-anak yang suka atau emak-emak yang suka, ya positif. Jadi kan ada pihak yang merasa tidak setuju dan ada pihak yang merasa setuju. Itu peran bagus itu. Boleh Pak, boleh nggak Pak kalau misalnya orang yang nganggap itu negatif tapi kita bilangnya berarti dia bukan target pasarnya gitu Pak. Ya, emang gitu. Jadi dikatakan kita target pasar adalah ketika kita relate dengan apa yang mereka hasilkan. Misalkan nih, pakaian wanita. Bagi cowok ketika menggunakan, kan banyak nggak suka, berarti kan bukan targetnya. Perusahaan merancang produk itu pasti udah ada STP-nya, udah ada segmen, target, dan positioning-nya. Ketika makanan untuk, bukan makanan, pakaian untuk cewek, ya kan sedikit seorang cowok yang membelinya. Karena udah segmented untuk cewek. Misalkan susu juga, susu Elmen. Nah, kan udah disegmenkan untuk pria yang ingin berbadan atletis ya. Atau susu Promina, ibu hamil. Atau yang paling banyak dijumpai oleh kita adalah itu minuman cewek yang ketika datang bulan namanya apa sih? Kiranti Pak. Kiranti ya. Kan udah segmented banget. Cowok nggak akan suka. Padahal apa? Padahal nggak ada unsur gender di dalam minuman tersebut. Secara bahannya loh ya, bahannya nggak ada. Diminum ya sama aja, karena itu adalah produk obat alami yang mungkin diproduksi oleh kopi tertentu. Tapi udah terlanjur dipositioningkan sebagai minuman untuk wanita. Sama terkait dengan orang tadi, ketika emang segmented, akan baik. Dan tidak akan pernah baik bagi orang yang tidak tersegmented. Karena bukan targetnya. Gitu. Pak, Ya. saya izin bertanya. Kan tadi Pak Yogi menjelaskan kalau untuk mengenal diri sendiri kita harus mengenal image dari diri kita itu seperti apa, misi kita kayak gimana, value atau nilai dari diri kita bagaimana, dan visi kita ke depannya kayak gimana. Nah, tapi kalau misalkan kita menganalisis pakai metode analisis SWOT, strengths, weakness, opportunity, sama threat untuk mengenal diri kita, tanggapan Pak Yogi bagaimana? Oke, itu juga merupakan langkah yang bagus ya. Jadi diri kita itu tidak hanya menampilkan secara otentik aja, tapi kita bisa menciptakan itu. Nah, cara menciptakannya adalah dengan mengetahui peluang-peluang, bahkan ancaman dari luar ya.
itu berkaitan dengan SWOT tadi. Jadi kalau strength kan dari dalam, weakness dari dalam, peluang dan ancaman dari luar semua. Nah, dua ini merupakan titik apa ya? Pintu untuk kita mengetahui siapa diri kita atau untuk bagaimana kita merancang image kita ke depannya. Nah, jika peluang ke depannya akan banyak klien yang membutuhkan jasa desain anime, logo-logo yang agak ke Jepang-Jepangan misalkan ya. Itu ada potensi besar bagi seorang untuk menciptakan brand image-nya sebagai desainer logo yang ke arah Jepang-Jepangan. Karena peluangnya sangat besar di situ. Jadi udah otomatis segmented, udah punya target yang kuat di situ. Ya. Jadi SWOT kan pisau bedah analisis untuk semuanya, untuk apapun itu. Entah untuk produsen atau untuk banyak hal ya. STB kan konsumen kebanyakan. Dan di kali ini di personal branding itu untuk semuanya. SWOT juga kita lakukan untuk diri kita sendiri. STP juga kita lakukan untuk diri kita sendiri. Nah, ini tidak bisa dirancang dalam satu kali merancang, satu kali membuat ya, tapi butuh waktu yang panjang dan penuh dengan revisi konseptualnya. Makanya di dalam kehidupan pasti ada yang namanya mencari kepribadian. Ya. Itu salah satu tahapan dalam perancangan personal branding sebenarnya. Cuman orang nggak tahu, tidak divisualkan dalam bentuk visual logo dan sebagainya. Hanya udah selesai itu aja. Nah, gitu teman. Nah, karena di DKV personal branding ini adalah kaitannya dengan buka usaha untuk diri kita sendiri ke depannya ya, membuka citra diri kita di hadapan HRD, maka suatu yang kita bentuk adalah segala aspek yang berhubungan dengan DKV. Seharusnya kan gitu. Tergantung dari tujuannya apa, apakah bertujuan untuk jasa kita yang kita lakukan kepada atau untuk orang lain. Nah, kalau produk mudah, kalau produk kita tinggal sewa artis atau model untuk bermusikan atau orang-orang terkenal untuk bermusikan udah bisa, udah cukup ya. Tapi kalau personal branding kan harus kita sendiri yang melakukannya. Kita adalah orang yang jadi bonekanya di situ. Yang gerakkan diri kita sendiri. Otomatis mau nggak mau kita harus mengikuti rule yang kita buat, ikuti planning yang kita buat, ikutin tujuan yang kita buat dan arah yang kita buat. Jadi gitu, Mas Kanda. Makasih, Pak. Oke, waktunya berapa nih? Oke, udah lebih dari 5 menit. Saya punya tugas buat teman-teman hari ini sekarang. Sebelum saya tunjukkan tugasnya, apakah ada pertanyaan satu kali lagi? Oke, nggak ada ya berarti ya. Nah nih, Mas Bayagi. Jadi, apakah boleh Pak membangun personal branding yang dibuat sesuai dari keinginan sendiri, tapi meskipun itu berlawanan dengan sifat asli seseorang tersebut? Boleh, dan itu banyak. Jadi, contoh sederhananya adalah yang di lingkungan kita ya, di pasar-pasar besar misalkan, itu banyak orang berpakaian rapi, berdasi, pakai sepatu mengkilap, tapi dia menepuk bahu orang dan mengambil uangnya atau mencopet dan sebagainya. Dan itu banyak sekali, dan itu boleh. Itu kalau negatifnya ya. Sisi lain, personal branding adalah berisi tentang harapan-harapan ke depannya ya. Atau pemicu kita, pemantik kita ketika kita sedang posisi yang low atau rendah atau dalam keadaan yang statis,
didongkrak dengan harapan-harapan yang divisualkan melalui personal branding. Misalkan dalam personal branding ada visi atau misinya untuk mencapai kesuksesan. Nah, hal tersebut kan udah terngiang-ngiang di kepala kita, udah menjadi tujuan kita, sehingga kedepannya akan menuju itu, ya, menuju ke arah situ, daripada orang tidak memiliki visi atau misi sama sekali, daripada orang yang menciptakan personal brandingnya secara otentik atau secara ya udah apa adanya, maka tidak akan berkembang. Maka di sini saya mengatakan ada visi dan misi. Ya. Visinya apa untuk mencapai hal yang tertinggi dari kita atau pencapaian kita di kedepannya apa? Maka misinya step-stepnya kita ngapain aja. Ini akan mengantarkan kita pada maksud yang ada tuju, pada hal yang tidak ada bisa tadi, atau mengantarkan kita pada hal yang berlawanan tadi. Sekarang Anda malas bangun pagi, tapi Anda punya visi yang sangat tinggi dan ingin dicapai. Mau nggak mau Anda akan melatih diri Anda untuk bangun pagi, sehingga menciptakan tangga-tangga untuk mencapai tujuan Anda ketika ditetapkan di awal tadi. Begitu Mas Bayaki. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Tugas 1, teman-teman. Ini akan saya gunakan sebagai penilaian di tugas 1. Ada 2 langkah, ya, 2 tahapan. Ada tugas di kelas. Nah, kita bukan kelas ya. Di online ini, saat Zoom ini. Ada tugas di rumah, yang artinya akan dikumpulkan di pertemuan berikutnya, ya. Jadi tugas pertama yang harus Anda kerjakan saat ini adalah ya mungkin tidak secara detail ya teman-teman ya, karena membutuhkan perenungan, tapi ini untuk awal saja boleh diperbaiki nanti ke depannya. Pribadian Anda secara detail, baik mengenai kesukaan, hobi, ambisi, potensi yang Anda miliki saat ini, keahlian yang Anda miliki, harapan, itu bisa masuk di visi dan misi ya. Kemudian value yang akan Anda tawarkan untuk orang lain, bahkan keunikan yang Anda miliki dalam berbagai hal, terlebih khususnya pada karya atau gaya desainnya ya, bahkan cara berpikir yang mungkin menjadi keunikan Anda, pola pikirnya. Itu untuk hari ini, di kertas nanti difoto, akan langsung saya nilai ya, dimasukkan di Google Sheet saya. Kemudian untuk tugas di rumah, dari nomor 1 ini nanti silakan dirancang secara konseptual dan visualnya, personal brandingnya, yang didasari dari nomor 1 ini, jawaban dari nomor 1. Ini boleh disampaikan dalam bentuk format GSM ya, GSM ini ya. Ada contohnya saya. Antara 5 sampai 10 halaman aja, jadi nggak banyak-banyak. Ya. Di dalamnya udah ada identitas, kemudian ya semua ini, nomor 1 ini. Nah, GSM ini boleh didesain menggunakan aplikasi Adobe Illustrator atau boleh menggunakan PowerPoint yang disimpan dalam bentuk PDF. Minggu depan akan pertemuan berikutnya akan saya tanyakan. Karena ini akan menjadi landasan kita untuk masuk di materi yang berikutnya ya, terkait dengan breaking, teman-teman. Oke, dari tugas ini apakah ada pertanyaan, teman-teman? Yang pertama ditulis ya, Pak ya? Ya, ditulis di kertas, nanti difoto, dikirim di grup. Baik, Pak. Diketik nggak boleh, Pak? Diketik, ya boleh lah, nggak apa. Beberapa teman-teman yang pakai HP boleh ditulis di kertas ya. Kalau diketik nanti di screenshot ya, atau dikirim file PDF-nya. Gimana tadi siapa? Oh, saya Pak, permisi, saya mau nanya untuk yang tugas yang kedua terkait soal GSM.
itu isinya kan menyangkut dari tugas yang pertama. Ya. Nah, itu untuk GSM-nya isinya kalau boleh tahu selain itu konsepnya kayak gimana? Maksudnya apakah kayak kita bikin thumbnail, RAF, atau termasuk sudah sama logonya atau gimana? Oh tidak, tidak ada thumbnail dan RAF-nya. Jadi di nomor 2 ini adalah lebih ke konseptualnya ya. Jadi bebas, tidak ada ketentuan yang khusus sebenarnya teman-teman. Akan tetapi dari Anda memilih warna, dari Anda memilih elemen desainnya, penggunaan fontnya itu bisa menggambarkan kepribadiannya sebenarnya. Terlebih jika Anda menambahkan logo terkait dengan diri Anda itu jauh lebih bagus lagi. Tapi tidak terlalu kompleks. Sampaikan aja yang menjadi landasan dasarnya atau hal utamanya saja. Tidak perlu dijabarkan terlalu luas, teman-teman. Makanya di sini dibatasi 5 sampai 10 halaman aja. Itu sudah menyangkut hal ini, termasuk logo yang Anda buat, mungkin jika ada ya. Begitu, Mas. Masih bingung? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih. Halo, Pak. Ya. Berarti yang kedua itu bebas ya, kayak format isinya itu saya mau tulis apa aja yang berhubungan sama personal brandingnya saya gitu. Iya, bebas. Terima kasih. Pak, untuk yang nomor 1 ini, Ya. wah, dalam format paragraf aja nggak apa-apa, Pak ya? Iya, teks aja, tekstual. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Boleh diketik wis atau boleh ditulis tangan, bebas. Yang penting ada tugas yang saya baca untuk nilai ya. Oke, waktunya sekitar Diketik 29 menit ya. Cukup panjang. Sorry. Oke, sudah ada yang mengirimkan ini ya. Ada Mbak Veronica sama Mas Daniel. Baik, 9 menit lagi teman-teman ya. Permisi, Pak. Ya. Untuk yang tugas 1 pertanyaan kedua itu dikumpulkan di learning kah? Atau nanti Oh tidak, nanti di pertemuan ketiga kita akan bahas satu-satu ya. Dan ini akan menjadi landasan untuk pertemuan ketiga ya? Ya. Oke, siap, Pak. Untuk bahan breaking ya. Nah, di nomor 2 ini bisa ditambahkan karya sebenarnya. Ditambahkan karya-karya yang pernah dibuat yang cukup memukau untuk jadi bahan breakingnya. Bisa, Pak. Untuk ukuran kertasnya terserah, Pak ya? Yang mana? Nomor 2? Iya. Ya, nomor 2 kebanyakan ini ukuran PPT atau landscape ini ya, seperti ini ya. Seperti GSM sebelumnya di mata kuliah Unity. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ini maksudnya berarti ini ya, Pak, ibaratnya yang di kelas ini yang pertanyaan 1 ini CV-nya, terus buat portofolionya yang buat pertemuan selanjutnya gitu ya, Pak? Oh, belum masuk di portofolio. Oh, belum. Berarti Iya. Susunannya nggak harus kayak porto berarti ya, Pak? Tidak. Jadi intinya di sini nomor 2 ya nih. Itu menceritakan tentang diri Anda yang seharusnya bisa meyakinkan orang lain. Boleh ditambahkan foto atau karya yang pernah Anda buat, ya mungkin 1 atau 2 lah yang bisa dibanggakan. Atau pencapaian-pencapaian lain yang mungkin bisa di-include-kan di sini juga nggak apa, termasuk logo Anda sebagai cover di awal itu juga bagus. Misalkan ketika perkenalan di sini ya, di awal kan pasti menyebutkan nama dan sebagainya, itu kan diawali dari gambar atau logonya mungkin ya. Kemudian berikutnya udah masuk di story dan potensi yang Anda miliki termasuk visi dan misi,
dibuktikan dengan karya. Karena Anda udah menyebutkan keahlian dan sebagainya. Ini segala sesuatu yang bisa menggambarkan itu Mas Faik banget gitu loh. Iya kan ada sesi presentasinya atau cukup dikumpulkan aja ya Pak? Dari segi Di pertemuan 3. itu gimana tuh Pak? Iya, di pertemuan 3 nanti kita akan melakukan presentasi masing-masing ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi setelah saya baca nanti bisa saya pilih, saya seleksi ya. Yang saya tunjuk bisa disampaikan langsung. Yang tidak punya kesempatan waktu di sini bisa dibuat videonya. Intinya menyombongkan diri di materi berikutnya. Atau breaking dengan cara yang elegan. Seni mempromosikan diri sebenarnya, bukan menyombongkan. Nah, kita carikan bukunya ya, buku yang melandasi untuk pertemuan ketiga. Pak Yogi, Ya, izin bertanya. Kan ini silakan. kita mengerjakan tugas yang pertama dan waktunya dibatasi. Seandainya ingin di tugas yang kedua ingin ditambahkan dari yang pertama yang sudah kita rancang, apakah diperbolehkan? Iya, dipersilakan seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Ini mungkin awal saja ya. Untuk lengkapnya bisa butuhkan waktu yang panjang untuk merenung dulu. Jadi ketika untuk minggu depan boleh ditambahkan agar maksimal. Baik Pak, terima kasih. Bukan minggu depan libur gitu. Setelah Lebaran ya, di pertemuan ketiga. Iya Pak. Boleh izin bertanya di luar ini ya Pak? Apa? Oh iya, silakan. Kan saya lihat agenda yang di bimbingan teknis Gimana? itu Terlalu kecil suaranya. saya kan lihat agenda di yang bimbingan teknis sebelumnya ya Pak. Iya. Di sana sih tulisannya 24 Maret hingga 6 April itu kan libur Idul Fitri ya Pak, libur Lebaran. Iya. Nah, untuk agenda bimbingan kami nanti itu gimana ya Pak? Apakah di setelah Lebaran atau waktu Lebaran juga ada? Bimbingan apa ini? Seminar? Iya betul Pak. Ya, jadi selama liburan bimbingan tetap libur juga. Ya, jadi gitu. Berarti Pak, nanti pengaturan agendanya setelah Lebaran ya Pak? Ya, jadi kalau terkait dengan bimbingan tuh sebenarnya perjanjian dengan dosen bimbingnya masing-masing ya. Harinya bebas, bukan hari apa kemarin ditentukan di Simaka, Jumat atau apa, hari Sabtu tuh. Jadi bisa bebas teman-teman. Baik, siapa yang bimbing? Pak Andri atau Pak Valdi? Di situ saya kurang paham juga Pak. Saya sudah coba buka-buka Simaka ya. Ya, Nggak nemu nama dosennya. Itu gimana ya Pak? kayak kemarin tak share, udah belum ya? Saya lupa ya. Ada di grup, Pak. Ada di grup ya? Seminar ada. Oh, berarti mungkin saya masuk grupnya kurang cepat kali. Jadi belum ke ini. Di grup yang mana ya? Saya lupa juga. Oh, ini ada nih. Boleh minta di-share ulang ya Pak? Saya kayaknya nggak muncul di WA saya. Iya. Pak izin Pak, saya juga mau bertanya. Kan Gimana? ya bahas bimbingan itu loh Pak. Kan saya ini udah masuk semester 8, cuman ada mata kuliah yang belum saya apa? Belum saya lewati dulu Pak. Jadi masuk di semester 8. Jadi mata kuliahnya itu kan ada tugas akhir sama pameran. Itu masuk di periode 1, Pak. Tugas akhir dan pameran itu tidak ikut periode, cuma jadwalnya aja di periode 1. Tapi selebihnya bimbingan tetap sama. Mulai periode 1 sampai periode 2. Oh, itu nggak pengaruh sama penilaian di Simaka
disimak Pak? Soalnya kan biasanya periode 1 langsung keluar nilainya enggak gitu ya. Enggak, semua nilai sebenarnya batas akhirnya adalah ketika akhir semester. Oh. Soalnya saya lihat di Simaka itu masuk di periode 1 tugas akhir dan pameran. Ya, itu boleh bimbingan sampai nanti. Sampai Sampai periode. periode 2, ya, silakan. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Sudah Salah saya di-share salah ya grup Pak ini. di grup mana Gimana? ya? Namanya yang ini bukan Pak, DK Seminar Genap 2425. Ya, ini saya cek dulu nih. Terlalu banyak grup saya untuk bimbingan. Kemarin yang udah tahu siapa ya? Yang udah baca ya? Pak, kayaknya Mas Waik itu sama Pak Faldi, Pak. Pak Faldi? Ya, kayaknya itu. Satu grup kan? Saya masuk sendiri sih, soalnya kan dikasih link dua, adanya Pak Faldi sama Pak Handri. Cuman karena nggak ada, saya cari-cari tuh nggak ketemu, jaga-jaga gitu takut ketinggalan info, saya masuk dua-duanya dulu, gitu sih. Waktu itu dijelaskan waktu Zoom, Mas. Jadi Iya, waktu saat Zoom kita sampaikan. enggak apa? Enggak ditulis di grup, cuma ada di Zoom itu ada waktu itu. Ya mungkin ada yang screenshot, saya sih enggak sih waktu itu. Cuma sempat nyatet saya dapatnya siapa pembimbingnya. Waktu itu yang jelasin Pak Faldi. Dari ini ada, saya datanya dari saya soalnya. Masing-masing mahasiswa satu ya Pak untuk yang sempro itu? Iya, pembimbingnya satu. Oke. Untuk yang tugas akhir nanti beda lagi berarti Pak? Atau Sama. sama? Sampai Anda lulus tetap sama pembimbingnya. Pameran tugas akhir sama. Oh iya Pak, biasanya kan kalau saya sebelumnya itu bimbingan untuk yang apa laporan magang itu kan beda. Kalau ini gimana Pak? Nanyanya ke siapa? Yang mana? Magang. Laporan magang, betul. Laporan magang itu harusnya udah dibuat secara langsung aja, tantangannya ke prodi langsung. Oh, berarti nggak perlu bimbingan ya, langsung aja revisi singkat. Iya, kemarin saran dari Pak Faldi kan yang penting dibuat, ada namanya, formatnya yang depan judulnya ada semua untuk dikumpulkan di perpus ya. Jadi Baik, bisa terima kasih. dikirim nanti, tergantung dari apa, ketentuannya belum disampaikan kemarin. Sudah Pak, sepengetahuan saya kalau sudah ada magang sebelumnya, itu tinggal disesuaikan dengan format milik Asia gitu aja Pak. Iya. Berarti kan nggak perlu bimbingan gitu ya. Cuma diganti formatnya sesuai dengan panduan yang ada di FTD kemarin, baru dikirim ke kampus bagi yang jauh ya. Nanti ditangani oleh prodi. Seperti itu teman-teman. Berarti dikirim ke kampus tercetak ya Pak, dipaketin? Atau data boleh? Datang boleh, sangat boleh sekali datang. Nanti kan kita ada sesi pertemuan offline ya, yang mengundang Anda untuk dari kampus. Dan nanti akan dikomunikasikan oleh Pak Faldi. Ya. Kemungkinan saat UAS itu adalah waktu untuk teman-teman datang ke kampus ya. Jam kita udah lewat ya, sorry. Saya screenshot saja ya. Kita share di sini aja. Nah, udah tampak belum itu ya? Mas Wahid. Ini, Pak Faldi. Oke ya, udah tampak ya? Oke, semua ada di sini. Oke, saya kembali ke topik ya, kembali ke mata kuliah ya. Oke, beberapa udah saya baca teman-teman, nggak semua tapi ya. Jadi sekitar ada 6 murid di atas tadi. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya terkait dengan value teman-teman. Jadi arahkan ke karya desain, arahkan ke hal yang berbau dengan desain. Karena Anda sebagai sarjana desain ke depannya. Itu termasuk dengan kepribadian juga, arahkan ke hal yang kreatif ya.
Seperti Mbak Tri tadi kreatif di bidang pembuatan apa itu benang apa tadi rajut ya. Kemudian Mas Faik juga udah bagus. Tadi saya baca Mas Handi juga mengarah ke game. Jadi nanti tolong disampaikan terkait hal positifnya yang paling banyak ya. Kelemahan sedikit aja, tidak banyak-banyak. Yang penting jangan sampai mengubah persepsi orang hal yang mudah menjadi positif. Terlebih lagi, sampaikan hal yang paling unik terkait dengan diri Anda. Jangan yang paling umum. Ciri khas yang unik disampaikan di situ, diceritakan. Apa keunikan Anda. Nah, intinya hal ini berhubungan dengan self-promotion ya, promosi tentang diri sendiri, yang kedepannya nanti di pertemuan ketiga kedepannya, setelah saya menyampaikan materi tentang breaking, Anda satu persatu akan saya tunjuk untuk menyampaikan tentang potensi diri Anda atau self-promotion tentang diri Anda. Boleh didukung dengan apapun itu, bukti-bukti, sertifikat, lomba, atau pencapaian-pencapaian yang pernah ada ya. Jadi di sini, di breaking itu adalah kumpulan dari CV dan portofolio istilahnya gitulah ya. Yang dijadikan satu kemudian disampaikan ke audiens di sini. Nah, di sini nanti akan dapat tanggapan dari saya. Kemudian ketika udah oke, bisa dirancang portofolionya di pertemuan keempat, masuk di bagian konseptual dulu, baru desainnya dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Ingat harus punya keunikan, sampaikan hal yang positif, arahkan ke desain. Begitu. Oke, gimana teman? Udah oke? Yang belum mengumpulkan nanti segera saya tunggu ya, aku tunggu ya. Gimana tadi? Siapa tadi? Iya Kak, udah oke. Oke. Untuk bukunya dalam bentuk softfile teman-teman, saya carikan yang bahasa Indonesia. Di sini adanya bahasa Inggris. Kemarin udah tak translate tapi nggak tahu di mana downloadnya. Oke, sebelum saya akhiri teman-teman, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Atau hal yang disampaikan? Dari saya cukup, Pak. Cukup. Oke, kalau begitu kelas hari ini cukup ya teman-teman ya. Kita jumpa di pertemuan ketiga. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Saya kembalikan ke Mas Hendy. Terima kasih Mas Hendy. Baik, terima kasih Pak Yogi. Terima kasih teman-teman. Sudah jam 9 TED ya, 9 TED waktu Indonesia bagian Zoom. Kita akhiri segera, dan saya sebelum mengakhiri, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir batin bagi yang merayakan, karena kita nanti ketemu lagi setelah Lebaran. Ya, jadi saya mewakili Institut Asia, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun kekurangan. Baik, dan semoga nanti kita di sisa hari-hari bulan Ramadan ini bagi yang menjalankan puasa bisa lancar, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh yang kuasa. Baik, terima kasih Pak Yogi atas waktunya, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita ketemu lagi, sampai jumpa setelah Lebaran. Baik, selamat malam, selamat beristirahat kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Pak.